Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di To The Point aja bersama saya Andri Susanto dan juga Mas Pung Purwanto. Nah, kita akan membahas terkait isu yang paling ramai belakangan ini terjadi, yaitu penangkapan Roy Suryo dan Dr. Tifa, yang banyak pihak mempertanyakan kenapa ada penangkapan itu dan kenapa tiba-tiba setelah penangkapan kok bebas. Nah, ini untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan, kita sudah ada narasumber kita di sini, Bang Azam Khan. Yes, Assalamualaikum Iya, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini Terima kasih, pengacara Abang. dari Roy Suryo ya, Bang? Iya, Roy sama Kurnia juga sama Rustam dan Rizal Fadila. Oh, Sebenarnya masuk di tim Tifa juga, tapi kan saya belum ngecek. Iya. Oke. Nah, Bang, ini kemarin kan rame nih katanya Bang Jumat. Roy. Iya, Iya. Bang Roy itu baru pulang dari Bandung, terus kemudian tiba-tiba terjadilah penangkapan itu di rumahnya. Ya, baru pulang setengah Nah, satu jam itu 1. gimana kronologisnya sih, Bang? Ya, dia pulang dari Bandung acara para jenderal mantan ya dan beberapa aktivis serta tokoh-tokoh di Bandung. Ya, banyak hal yang dia suarakan termasuk soal keadilan tentu itu. Nah, namun dia pulang masuk di rumah sekitar jam 1 atau setengah 2 pagi ya. Iya. Tidur belum nyenyak, tahu-tahu setengah 7 informasinya dari istrinya itu sudah ada datang orang dari Polda penyidik, antara 5 ya kurang lebih ya, sampai 6 orang gitu ya. Nah, dari situ dipikir sama Roy dan Mbak Rin ini mau silaturahim. Cuman kok pagi banget dia bilang gitu. Tahu-tahu dia menyodorkan surat penangkapan. Terkejut lah. Lah apa ini, kesalahan saya apa? Ya pokoknya, kan begitu kan? Iya. Ya, karena pokoknya Roy Suryo, Bang Roy, Mas Roy tidak mau tanda tangan. Nah, saya waktu itu lagi ditelepon jam 7:30 lagi nyetir mobil. Ya, Posisi di mana itu, Bang? tol. Oh, di Mau tol. ke Jakarta. Mau ke Jakarta, Dari oke. Surabaya. Oh, saya bilang coba yang lain, saya bilang gitu, cek. Iya, di grup belum nyambung, Bang. Belum, maksudnya belum ini belum ada yang nyaut respon. lah. Ya coba lagi nanti saya coba si Ustadz Aka sama Bang Abraham saya coba deh, sama Petrus dan semua rekan-rekan. Nah, rupanya jam 8 sudah mulai on anak-anak. Tapi sudah dipaksa dibawa itu. Oh. Jadi tidak boleh sebenarnya penangkapan yang tidak dilalui surat. Itu nggak boleh. Ini bukan teroris. Oke. Ini juga bukan kasus korupsi besar. Ini juga Roy tidak terlibat kasus pembantaian sampai pembunuhan sadis. Iya. Tidak terlibat judol atau judi, kan begitu. Nah, tahu-tahu dibawa. Ini yang menyakitkan kepada kita. Kenapa sih rekan-rekan penyidik ini kok begitu gitu loh perlakuannya. Iya. Nah, ini yang harusnya tidak boleh itu dilakukan. Karena kalau Anda mau mengacu pada KUHP lama, nomor 8 tahun 1981, pasal 112 dan 113, itu ada jarak 3 hari bagi tersangka. Harus dikirimin surat, pemberitahuan. Iya. Ya kan? Kalau itu lewat, dikirimi lagi yang kedua. Nah, kalau kedua juga tidak respon, dijemput paksa, itu benar. Nah, diperkuat di pasal 100, KUHP 20 tahun 2025. Tapi lebih tepatnya pada pasal 97. Nah, itu diatur di KUHP itu. Di ayat 2-nya atau poin kedua bahwa harus melalui surat dulu. Pemanggilan lah. Iya. Ada aturan itu ada memang. Nah, sehingga kalau itu dilakukan, baru kan Mas Roy, Mbak Diva kan, oh sudah ada surat. Iya. Nah, baru diatur waktunya. Tinggal komunikasi dengan kita. Tidak perlu dijemput kan datang dengan surat. Iya. Yang paling lucu, 6 bulan itu dia itu wajib lapor. 5 orang ini. Roy Suryo, Tifa, Bang Rizal, Rustam sama Kurnia. Wajib lapor 6 bulan. 6 bulan itu sudah melampaui juga dong. Harusnya wajib lapor itu masa 6 bulan. Idealnya berapa, Bang? Tiap minggu. Maksimal? Ya sebelum di bawah 6 bulan. Karena kan penyidikan sekarang itu harus tuntas sama putusan kan 6 bulan atau 7 bulan itu aturannya. Sama putusan ya. Oke. Lah masa iya sih? Penyidik belum apa-apa kan belum apa-apa ini namanya. Iya. Hanya proses yang begitu.
Terus kalau dia harus wajib lapor, di saat wajib lapor itu kan bisa ngeprint satu jari. Pak Roy, Bu Tifa, tolong ya, ini ada surat. Hari Jumat datang, tanggal sekian. Clear kan? Iya. Ya, nggak perlu dikirim. Harusnya dikirim, tapi nggak apa-apa. Selama Roy, saya nolak, harus dikirim. Boleh, nunggu. Tapi kalau Roy, oke lah, nggak apa-apa. Ya, boleh, nggak apa-apa. Itu kan tergantung. Nah, itu yang disebut cacat administrasi. Tidak boleh begitu. Dan itu bentuk pemaksaan. Bahkan saya mengatakan setengah penculikan. Tapi banyak pakar pidana yang mengatakan itu penculikan. Gitu. Iya dong. Karena tidak prosedural. Iya. Bagaimana? Lah kalau tidak prosedural masa pembenaran dari mana walaupun dia pejabat penyidik? Nggak boleh, kan ada aturannya. Nggak boleh nangkep. Tapi emang sebelumnya nggak ada omongan apa-apa, Bang, untuk soal penangkapan ini? Atau mungkin dapat isu bahwa akan ditangkap di hari Jumat gitu? Gaib. Namanya gaib kan nggak didengar. Yang tahu jin. Kira-kira kan begitu. Iya, kan? iya, iya. Ya. Jadi Abang juga kaget waktu itu ya? semua. Saya sempat nyetir juga kan, gas saya agak kencengin gitu loh. Dengan risiko yang ini. Sampai rumah, saya ganti baju, raupan, minum kopi susu, berangkat langsung ke Polda. Nah, waktu itu yang dampingi memang Sang Haji waktu itu. Nah, akhirnya saya masuk juga di situ. Hanya beberapa ini. Nah, terjadi surat penahanan. Kita nggak mau nanda tangani juga. Bagaimana mau ditahan? Belum 1 kali 24 jam. Ini kan bagaimana sih? Gitu loh. Iya, iya. Kan harus 1 kali 24 jam. Iya. Nah, setelah itu dipaksakan minat pakai baju oranye. Saya marah juga. Nggak boleh begitu. Kok pakai baju oranye? Belum apa-apa kok. Ini kan belum 1 kali 24 jam kok dipaksa-paksa. Gimana? Tapi udah sempat dikasih kan itu? Akhirnya nggak dipakai. Dibawa aja. Iya, menghormati. Hebat kan? Yang Mas Roy dibawa aja kan? Iya, keluar dibawa. itu. Iya. Sampai turun ke bawah. Saya masuk ke bawah juga. Dibawa, terus nunggu adzan. Karena Jumatan, saya ke Jumatan Polda, dia di dalam. Jadi malamnya pindah ke ini ya, karena memang harus dirawat ya. Karena dia memang ada darah tinggi sama gula. Kan obatnya dibawa. Oke. Iya. Kalau boleh, gitu loh. Nah, ini yang disebut para pakar penculikan ini. Kalau saya semi, setengah menculik ini. Ya, jadi itulah masalahnya yang kita menganggap ini nggak benar. Nah, sekarang masuklah di kejaksaan misalnya. Masuk di kejaksaan hari Senin kan kemarin. Jam 10 lewat 11 lah kurang lebih. Kita nunggu mulai dari jam 9 lah kurang lebih di situ. Nah, dari situ ya sudah ada jaksa peneliti apa berapa, tim 16 atau apa, saya nggak ngerti lah ya. Saya sudah ke beberapa jaksa waktu itu mengatakan, saya bilang, bro, ini kasus, saya bilang gitu. Mau dipaksa dari mana? Ini pasal yang diajukan dulu kan 310, 311. Pencemaran nama baik dan fitnah. Sekarang 433, 434 ya. Ancaman pidananya kan jauh di bawah 5 tahun, jauh. 6 bulan dan 2 tahun. Begitu. Jadi satu, tidak memungkinkan orang untuk ditahan kan. Nggak memungkinkan. Ditangkap apalagi ditahan kan begitu. Tapi menurut saya ini barang ini nggak jelas. Untuk muncul pasal tersebut itu dikatakan orang itu fitnah maupun pencemaran nama baik, kan harus barang itu ditunjukkan secara fakta bahwa barang itu adalah asli. Iya. Kan begitu. Mau sertifikat, mau STNK, mau BPKB, mau ijazah, kan begitu kan? Harus barang itu dibuktikan dulu keasliannya. Dengan cara, kan polisi sudah mengatakan polisi tidak punya hak untuk menentukan. Ini asli atau tidak asli ya? Iya. Itu kan sudah UGM bilang. Tapi kan diserahkan kepada kepolisian. Nah, barang itu juga di mana? Disita. Pasal 39 KUHP yang lama itu. Sitaan itu adalah barang kejahatan. Apakah ini barang kejahatan? Tak ada yang jawab. Membingungkan lah sebenarnya. Iya.
Tapi ada kejadian apa ketika di rumah sakit waktu pemeriksaan itu, Bang? Ada ketegangan nggak di situ waktu pemeriksaan keduanya? Ada sih, tapi hal-hal biasa saja. Biasa aja. Biasa aja. Ya pada saat itu ada mantan Wakapolri. Oh, Ya Pak Ugro. Pak Ugro yang protes ya? Wajar lah kalau dia melihat Mm-mm. ada sesuatu yang ganjil. Ya. Wajar. Ya ditegur, mungkin kapten atau kompol yang ditegur, kok melawan. Hmm. Kan harusnya ya hormatilah. Dia ini Jenderal Bintang 3, Iya. bukan sembarangan. Wakapolri ya? Wakapolri, ya hargailah. Ya. Kalau kita diminta suruh menghargai Hmm. kapten istilahnya, atau kompol, atau AKBP, sementara yang ngomong itu mantan jenderal, ya etika itu kan harus ada. Hmm. Hmm. Kalaupun pertanyaan-pertanyaannya sekiranya ini, langsung jawab aja dengan tegas. Kalau perlu pimpinannya telepon di depan dia. Hmm. Kalau menyangkut misalnya hal-hal yang tidak prosedural atau berbenturan. Saya kira kan itu hal-hal yang biasa sebenarnya. Ya. Iya. Ya. Ya itulah akhirnya sedikit Pak Ugro ya maklum orang tua. Ya. Ya, dan dia memang Jenderal Bintang 3, Wakapolri loh yang Betul. main-main. Betul. Begitu. Sehingga ya tentulah dia agak sedikit ini naik lah berbicara. Ya. Bagi saya itu nggak masalah, sebenarnya nggak ada masalah gitu loh. Tapi kan para termul ini kan mentang-mentang ini, wah, Pak Prabowo, waduh, dia bilang itu gimana? Dia bilang, kok kacau balau. Jadi saya pikir nggak ada masalah. Terus Mas Roy dan Mbak Diva juga diperiksa. Nah, Kesehatan ya waktu itu. kesehatan. Oke. Nah pada saat malam itu rencana juga mau dibawa ke Polda kembali. Hmm. Nah itulah yang juga terjadi sedikit ini. Kan harusnya nggak usah ngapain. Bawa aja dari situ ke kejaksaan. Kejaksaan. Oh nggak jauh, lebih dekat. Iya. Begitu. Ya. Artinya jangan Anda bicara SOP Anda juga ditabrak kok. Iya. Kan begitu. Salah satunya tadi penangkapan itu. Iya. Iya. Gitu loh. Jadi Bayangkan aja turun dari kejaksaan ini apa nih maksudnya gitu loh. ya. Perkaranya itu apa? Kalau perkara penghinaan, perkara pencemaran nama baik, nggak boleh pakai pakaian begitu. Nggak boleh juga pakai di Borgol. Itu kan masih dari apa itu? Plastik atau apa? Oh. Nggak Kabel tis. boleh. Kabel tis. Kabel tis ini. Apakah itu akan menunjukkan kepada Ya. publik? Justru itulah yang akan dikejar oleh publik. Nah. Kalau publik berkata, kok zolim ya, Hmm. kok jahat ya. Keterbuktiannya apa? Rangkaiannya saya cerita. Ternyata di kejaksaan sebelum jam 5 dikeluarkan. Artinya dikeluarkan memang kita memang menyiapkan surat namanya penangguhan penahanan itu Ya. kan boleh di KUHAP. Ya. Memang diatur. Ya. KUHAP lama maupun KUHAP baru. Bahkan kita sudah tembus 100 orang kira-kira penjaminnya. Ya. Bukan sembarangan loh. Tokoh-tokoh ya. Tokoh-tokoh itu kan. Tokoh, jenderal, aktivis. Iya. Gitu lah ya. Ya mungkin hanya tetangganya Mas Pur aja yang nggak ada kan. Hanya itu aja. Gawat ini. Kira-kira lah ya. Ya tetangga ya bisa kepala sekolah. Kan gitu. iya, Itu maksud saya. Betul, Pak. Gitu.